Scene awal diperlihatkan kehadiran perempuan bernama Lee di depan sebuah toko lampu. Dia memandangi isi dalam toko tersebut dengan seksama, namun kemudian pergi begitu saja. Kemudian diperlihatkan juga seorang laki-laki bernama Hyun Min yang baru pulang dari bekerja menaiki bus. Bus tersebut berhenti di sebuah halte dan terlihat sosok Lee di awal scene tadi tengah duduk sendiri di bangku halte. Hyun Min pun lanjut pergi begitu saja tanpa memperdulikan perempuan tersebut. Keesokan harinya, dan dia melihat Lee kembali di tempat duduk pemberhentian halte bus. Kali ini, Lee membawa sebuah koper. Saat keesokan harinya kembali bertemu, namun dalam keadaan hujan, Hyun Min pun menghampiri Lee dan menanyakan kenapa dia sendirian di tengah hujan. Namun Lee malah berkata, apakah dia mengenalinya? Dan dijawab lagi oleh Hyun Min jika 2 hari sebelumnya mereka sempat bertemu. 나 안다고 했죠. 그쵸, 알죠. Berhubung rumah Hyun Min dekat, Lee pun meminta untuk mampir ke rumahnya. 같이 가자고요, 저희 집에? 네. Sesampainya di tempat tinggal Hyun Min, Lee pun mempersilahkan untuk masuk ke dalam. Berlanjut ke sebuah area rumah sakit, kita diperkenalkan dengan Bu Heo yang sedang bertugas di bagian administrasi bersama 4 orang suster. 3 di antara suster itu mengajak Bu Heo untuk beristirahat dan makan bersama karena mereka sudah berjaga cukup lama. Hal ini didukung oleh Mbak Kwon yang baru saja menghabiskan bekal cemilannya dan menyuruh Bu Heo beserta rekan-rekan yang lain untuk beristirahat. 아, 파트장님 저녁도 못 드셨잖아요. Di saat tengah berjaga, Kwon dikejutkan oleh kedatangan bapak-bapak, sebut saja Paman Tot, yang tengah kebingungan di dalam rumah sakit. Kemudian ditanyai oleh Kwon apa maksud kedatangannya, namun tidak dijawab oleh Bapak Tot sembari memperhatikan Kwon. Di tengah kebingungannya, bapak tersebut bertanya, di mana letak kamar mayat? Belum sempat menjawab, Kwon dikejutkan oleh bunyi dari layar monitor komputernya yang memberikan peringatan keadaan pasien. Kwon pun bergegas menuju ke kasur pasien dirawat beserta Bu Heo dan rekan-rekan yang lain. Setelah Bu Heo, Kwon, dan rekan-rekannya selesai menangani pasien, mereka kembali ke tempat masing-masing. Akan tetapi, Kwon kembali teringat dengan Bapak Tot yang tiba-tiba sudah menghilang dari tempat tersebut. Di sebuah kamar, ada seorang pria bernama Pyo yang tengah meringkuk kedinginan dan menggigil. Padahal penghangat ruangannya sudah dinyalakan ke tingkat maksimal. Kekesalannya bertambah dikarenakan gonggongan anjing tetangga yang terus-terusan menggonggong. Di toko lampu, saat sedang memperbaiki bolam, muncul Pak Tot yang masuk ke toko lampu sambil melihat sekelilingnya. Ketika ditanya oleh Pak Jung, pria tersebut tidak menjawab sepatah kata dan langsung keluar meninggalkan toko. Di sebuah sekolah, ada seorang siswa perempuan yang tampak kebingungan mondar-mandir di halaman sekolah sebelum akhirnya memasuki gedung. Di kelas, kita diperkenalkan dengan murid bernama Hyunjo. Saat tengah diabsen ibu guru, kita juga diperkenalkan oleh teman-teman Hyunjo. Anehnya, saat nama-nama murid tersebut dipanggil, hanya nama Hyunjo yang tidak disebutkan. Saat tengah menikmati kopi, Pak Jung kedatangan Pio yang di scene sebelumnya meringkik kedinginan dan ketika hendak memegang lampu, tiba-tiba saja lampunya membeku yang padahal belum sempat dipegang olehnya. Bukan hanya itu, Pak Jung juga yang ada di dekatnya terkena efek tersebut walau hanya kacamatanya saja. Entah apa yang sedang terjadi dengan Pio, Pak Jung yang menyadarinya meminta dia untuk tidak memegang benda-benda di tokonya. Karena kesal mendapat teguran dari Pak Jung, Pio pun kembali berkeliling sambil bertanya-tanya tentang gonggongan anjing di sekitar komplek itu. Namun Pak Jung yang tidak tahu akan hal tersebut hanya menjawab jika dia tidak mendengarnya. Mendengar jawaban Pak Jung, pria itu keluar dari toko sambil mengumpat. Kembali ke sekolah di mana para siswa masih belajar di kelas diiringi cuaca di luar yang hujan.
Di tengah pembelajaran, teman-teman Hyunjo bergosip tentang cerita murid yang tak dikenali siapa-siapa. Tidak ada yang tahu siapa dan dari kelas mana murid itu berasal. Tidak ada yang tahu pasti, hanya saja Boba mengatakan jika pernah ada seseorang yang melihat murid tersebut. Boba pun mencocokologikan ceritanya dengan rumor 2 kursi kosong di setiap kelas. Temannya pun menimbali omongan Boba dengan berkata jika cerita tersebut hanya bualan semata tanpa ada bukti pasti. Nah, terdapat keanehan di sini, di mana setiap Hyunjo berbicara, teman-temannya tidak ada satupun yang merespon atau menanggapi omongannya. Bahkan kehadirannya seperti tidak disadari oleh mereka. Jadi, siapa sebenarnya dia ini? Arwah atau hantu yang sedang diceritakan oleh teman-temannya? Saat sedang menyeduh kopi untuk menemani begadang, Pak Jung didatangi oleh wanita bernama Park Hye-won. Selepas masuk ke toko, dia langsung menghampiri sebuah bolam lampu yang hendak dipegangnya. Namun hal itu dicegah oleh Pak Jung untuk tidak menyentuh apapun di tokonya. Wanita tersebut hanya terdiam seketika dan berbalik sembari meninggalkan toko Pak Jung. Jam pelajaran pun selesai. Saat pulang sekolah, Hyunjo dan teman-temannya melewati sebuah gang kecil yang gelap dan sunyi. Iringan hujan menambah suasana gang tersebut menjadi semakin mencekam. Boba kembali bercerita kisah seram tentang seseorang yang selalu mondar-mandir pada malam hari sembari bernyanyi. Atom yang ketakutan pun menyuruh teman-temannya untuk segera pulang dibanding harus mendengarkan cerita Boba. Keul yang masih skeptis dengan hal-hal tersebut menyangkal omongan Boba dan menyuruhnya untuk berhenti bercerita tentang hantu-hantuan. Dan lagi-lagi di sini teman-teman Hyunju tidak merespon atau menyadari kehadiran Hyunju. Mereka langsung pergi begitu saja, begitupun dengan Hyunju yang terpaksa harus melewati gang tersebut menuju sebuah tempat untuk mengambil pesanan ibunya. Di tengah perjalanan, Hyunju merasa seperti ada seseorang di belakangnya. Dan benar saja, dari kejauhan terlihat seseorang yang tengah berdiam diri mematung di tengah hujan. Hyunju yang teringat dengan cerita Bobai pun merasa ketakutan dan langsung bergegas dari tempat tersebut. Rupanya, tempat yang dituju oleh Hyunju adalah toko lampu Pak Jung. Mereka terlihat akrab dan seperti sudah mengenal satu sama lain. Sembari ditanya oleh Pak Jung, Hyunju pun berkata hendak mengambil bola lampu pesanan ibunya dan Pak Jung menyuruhnya untuk duduk sembari menawarkan permen. 뭐 먹을래? Sembari berbasa-basi tentang kisah Hyunju, dia menanyai berapa usia Pak Jung dan mengapa dia memakai kacamata hitam di dalam ruangan. Pak Jung pun menjawab jika hal itu disebabkan karena cahaya di tempat itu yang dipenuhi dengan lampu-lampu yang selalu menyala sehingga membuat penglihatannya memburuk selama bekerja di situ. Ini dibenarkan oleh Hyunju yang meminta Pak Jung untuk mengurangi intensitas cahaya di ruangan tersebut dengan mematikan beberapa lampu, namun ditolak oleh Pak Jung. Hyunju pun lanjut bercerita tentang hantu yang berkeliaran di jalan tersebut dan hal itu ditanggapi biasa saja oleh Pak Jung yang menganggapnya hanya sekedar gosip belaka. Namun Pak Jung dikejutkan oleh pernyataan Hyunju yang mengatakan jika dia bisa melihat mereka. Pak Jung pun berulang kali menegaskan pernyataan Hyunju, apakah benar dia bisa melihat mereka? 아니, 뭐 정확하게 본 건 아니지만. Hyunju kembali menegaskan jika dia memang melihat mereka, hanya saja karena jalannya yang gelap, jadi dia tidak begitu jelas memperhatikannya. Pak Jung memberikan pengertian ke Hyunju jika mungkin saja dia bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata bagi orang lain, atau dalam kata lain memiliki kemampuan indigo. Pak Jung kembali menjelaskan jika dia juga mengalami hal serupa dan memiliki kemampuan itu. Selama menjadi penjaga toko lampu, Pak Jung terbiasa mendapati berbagai macam pembeli dan terbiasa mengamati mereka dengan cermat. Ada banyak sekali tipe orang yang datang ke tokonya pada malam hari, dari yang orang biasa hingga orang-orang yang tidak biasa atau bisa disebut makhluk astral.
Hyunju yang mendengar penjelasan dari Pak Chung pun hanya bisa kebingungan dan takut. Pak Chung juga meminta Hyunju untuk berhati-hati. Sebelum pulang, Hyunju bertanya bagaimana jika dia bertemu dan melihat mereka. Pak Chung hanya menasehati jika Hyunju harus berpura-pura tak melihatnya saat bertemu orang asing, jika dia belum bisa membedakannya. Berpura-pura untuk tak menyadari hal yang aneh jika terlanjur melihat mereka. 이상한 점을 눈치채지 못한 척해. Setelah kepergian Hyunju, terlihat dari pantulan kaca meja yang memperlihatkan sosok Pak Chung yang ternyata sudah menua dan berkeriput. Kembali ke scene di mana Hyun Min dan Lee berada. Hyun Min memberikan handuk supaya Lee bisa mengeringkan bagian tubuhnya yang basah. Saat Lee mengembalikan handuknya, Hyun Min terkejut dan mendapati keanehan pada jari tangan Lee, yang mana kuku jarinya terbalik dan berada pada bagian telapak bukan di bagian luar. Sontak saja hal itu membuatnya ketakutan, namun berusaha ditutupi. Lee yang menyadari ketakutan Hyun Min pun mulai membuka kopernya yang ternyata berisi alat perkakas. Entah apa yang hendak dia lakukan, namun dia mengambil sebuah gunting pemotong ranting pohon. Kita diperlihatkan sosok Pak Chung yang berkeriput dan tengah memandangi lampu bolam yang sedang berkedip-kedip. Apakah hal itu ada sangkut pautnya dengan kejadian yang sedang dialami Hyun Min? Saat pulang ke rumahnya, ternyata kediaman Hyunju dan Hyun Min bersebelahan. Hyunju memperhatikan Lee yang keluar dari kediaman Hyun Min sambil membawa koper yang terlihat berat. Saat berpapasan, Hyunju pun tidak lupa untuk menyapa Lee. Padahal sebelumnya sudah diperingati oleh Pak Chung untuk tidak asal menyapa orang asing dan berpura-pura tak melihatnya. Sontak saja Lee yang menyadari hal itu merasa heran dan mengamati. Tiba-tiba koper yang dibawa Lee terlihat meneteskan darah.